Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraini Salsabilah dengan NIM 2102008502052 dari kelas PKK 04. Yang terhormat Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang menyaksikan video saya. Kali ini saya akan membahas tentang pidato. Pidato disebut juga dengan orasi. Orator merupakan seorang individu yang sedang menyampaikan pidato. Individu tersebut berbicara secara langsung pada pembicara di atas podium atau mimbar untuk menyampaikan isi yang dibicarakan pada pendengar. Secara istilah, pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta penyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting yang harus diperbincangkan. Sedangkan secara umum, pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemauan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik atau umum dapat membentuk untuk mencapai jenjang karir yang baik. Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pemikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama informatif, kedua rekreatif, dan ketiga persuasif. Tujuan pidato. Tujuan pidato antara lain adalah yang pertama, pidato digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain atau bersifat informal. Yang kedua, tujuan pidato untuk meyakinkan pendengar atau dinamakan dengan argumentatif. Yang ketiga, tujuan pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur atau yang dinamakan dengan rekreatif. Yang keempat, tujuan pidato digunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau dinamakan persuasif. Jenis-jenis pidato beserta contohnya. Ada beberapa jenis pidato yang dibagi berdasarkan isi lengkap serta contohnya, yaitu yang pertama, pidato pembukaan. Contohnya pidato sapaan dan ucapan terima kasih. Yang kedua, pidato pengarahan. Contohnya pidato pengarahan untuk memulai suatu acara. Yang ketiga, pidato sambutan. Contohnya pidato penyambutan dalam sebuah acara resmi. Yang keempat, pidato peresmian. Contohnya pidato peresmian fasilitas umum oleh presiden atau menteri. Yang kelima, pidato laporan. Contohnya adalah pidato laporan acara oleh ketua panitia. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban. Contohnya pidato pertanggungjawaban ketika acara selesai oleh ketua panitia. Ciri-ciri pidato. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Isinya mengandung kebenaran. Kedua, cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. Yang ketiga, menciptakan suasana efektif dengan para pendengar. Keempat, penyampaian jelas dan juga menarik. Yang kelima, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Yang keenam, artikulasi merupakan bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Yang ketujuh, intonasi merupakan naik turunnya lagu atau kalimat. Yang kedelapan, volume, yaitu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Kemudian struktur pidato.
Yang pertama, pendahuluan atau pembukaan. Kedua, salam pembuka. Ketiga, sapaan yang disampaikan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut. Keempat, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, pengantar ke topik. Keenam, isi. Ketujuh, penutup. Dan kedelapan, ucapan terima kasih. Untuk teknik pidato dalam melakukannya, yang pertama metode memoriter, kedua metode ektemporan, ketiga metode naskah, keempat metode impromptu. Itulah tadi pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.